Shalom, jumpa lagi dengan Bu Teri. Saat ini saya mengajak kita semuanya untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi saat ini adalah edisi yang spesial karena sekaligus saya ingin menyampaikan atau sharing tentang pengalaman di dalam keluarga kami pada masa pandemi ini. Mari yang ada Alkitab bisa kita siapkan Alkitabnya. Landasan firman Tuhan yang akan saya ambil di sini adalah dari Mazmur 56 ayat keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kemudian ayat yang berikutnya, Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Puji syukur kepada Tuhan karena saat ini saya boleh ada sebagaimana saat ini saya ada dengan seiring perjalanan waktu. Mengapa saya tergerak untuk ingin berbagi dengan semangat saya menggebu-gebu? Karena bagi kami, bagi saya, hidup adalah kesempatan di mana jikalau Tuhan sudah membuat keajaiban-keajaiban, ada kerinduan untuk menyampaikan tentang pertolongan Tuhan itu. Puji Tuhan, saat ini saya bisa menyampaikan, berjumpa lagi di dalam channel Teresia Helga. Mengapa? Karena pada beberapa waktu yang lalu, akhir bulan Januari 2021, Bapak mertua saya yang saya biasanya panggil Atuk itu harus pergi ke rumah sakit. Keluhan yang pertama adalah, maaf tidak bisa pipis dan punggungnya sakit. Kami berpikiran kalau itu mungkin adalah ginjalnya karena sudah usia 79 tahun. Tetapi ya sudah, kita bawa ke rumah sakit. Di dalam masa pandemi ini ada suatu prosedur rumah sakit yang dimana harus dirapid, di swab dan sebagainya. Dan ternyata kami harus menerima kabar bahwa dari semuanya itu ternyata atau positif COVID. Sebagai manusia, saya pribadi dan keluarga pasti shock, kaget karena situasi saat ini kami tidak menyangka ya. Apalagi saya juga mengenang teman saya yang sudah dipanggil Tuhan pada saat itu juga sedang positif COVID. Kami jalani hari demi hari. Hanya satu hal yang selalu memberi kekuatan kepada saya ketika saya takut, pasti takut ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya selalu ingat waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Firman itu yang selalu saya dengungkan dalam hati saya. Setelah itu saya tenang kembali dan akhirnya tiba-tiba suami saya dapat telepon harus datang untuk tanda tangan tindakan, harus diberi kejut jantung, kejut listrik. Saya berdebar lagi karena yang saya tahu di acara TV-TV sinetron, kalau orang sudah dikejut listrik ada dua kemungkinan. Jantungnya bisa normal dan yang satu bisa berangkat, maksudnya meninggal. Ya sudah, suami saya tanda tangan dan kami pun pasrah. Ternyata kasih karunia Allah, setelah peristiwa kejut jantung itu, jantungnya boleh normal kembali. Saya yakin itu adalah karena hidup yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih untuk Atuk, bapak mertua saya dan kami sebagai anak-anaknya diberi kesempatan untuk berbakti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan itu belum selesai dan tiba-tiba saya untuk berikutnya karena ada tracing dari puskesmas, ternyata suami saya positif COVID. Ya, sebagai manusia biasa lagi ya, saya mengalami shock lagi dan tentunya shocknya saya ibaratnya pangkat 2. Karena apa? Saat saya mendengar suami saya itu positif, rekan kerja saya yang ada di rumah sakit masuk dalam ICU. Kemudian saya bergumul, saya kembali menghadap kehadirat Tuhan dan saya ingat saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Saya berdoa untuk Atuk, untuk suami saya dan untuk teman saya yang di ICU COVID. Kemudian saya berusaha ingin doa koronka kerahiman ilahi karena tenaga saya tidak cukup kuat karena saya harus dengan situasi seperti ini dan sebagainya. Saya lagi ngedrop, saya akhirnya doanya tidak lengkap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya ingat adalah demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Hanya itu yang saya ulang-ulang sambil saya memegang rosari yang biasanya didoakan sebagai media untuk doa koron keakraman ilahi. Dan pada saat itu saya menangis terseduh-seduh menyebut nama Bapak, suami saya, dan teman saya yang sudah dipanggil Tuhan. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, orang-orang yang di sekitar saya, sebagai manusia saya berkata, kenapa Tuhan izinkan mengalami ini? Yang kita tahu relasi baik, semuanya baik, tapi saya mau belajar bahwa semua yang terjadi itu bukan menurut kehendak kita. Saya belajar, tapi saya ingin berkata-kata dalam doa itu. Saya tidak bisa berkata-kata, saya hanya bisa menyebut nama Bapak, suami, dan rekan kerja saya yang di ICU menggunakan ventilator atau intubasi, ya seperti itu. Saya menangis terseduh-seduh. Kemudian saya sudah selesai. Akhirnya waktu berjalan dan Tuhan akhirnya memberikan jawaban-jawaban atas doa, meskipun tidak langsung Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini mau saya katakan bahwa pertolongan Tuhan itu kita tidak bisa minta instan, tapi butuh ketaatan dan kesetiaan. Kemudian Tuhan pulihkan satu persatu. Tuhan izinkan Bapak boleh pulang dari rumah sakit dengan catatan karena belum 100% free dari COVID-nya, tapi masih bisa ditoleransi, disuruh isolasi mandiri. Kami bersyukur. Kemudian pulang ke rumah, kemudian Bapak cerita bahwa di rumah sakit mendengarkan saya menangis-nangis sesenggukan. Lalu Bapak bilang kepada perawat, apakah ada nama anak saya yang datang ke sini, Teresia, yang datang menangis-nangis mencari saya? Tidak ada Bapak, tidak ada. Saya yakin bahwa ketika saya berdoa, Tuhan mengizinkan, karena saya percaya bahwa doa itu bisa menembus ruang dan waktu. Bahwa kalau Tuhan mau, doa itu bisa juga secara cepat ekspres Tuhan dengar, dan secara ekspres ada kontak batin dengan Bapak saya. Oh, berarti waktu itu aku dengar suara nangis, itu suaramu. Aku doa tuh, waktu itu aku doa untuk Bapak, untuk suami, untuk teman sekantor, dan aku menangis sesenggukan kepada Tuhan. Ajaib Tuhan ya tuh, sekarang Tuhan sudah izinkan Atuk sampai di rumah. Itu Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Dan ada lagi suatu peristiwa bahwa, dan satu hal lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu pulang dari rumah sakit bisa berkumpul lagi dengan keluarga, tapi pertolongan Tuhan bisa tatkala Tuhan izinkan, Tuhan harus meniadakan rasa sakit secara jasmani. Misalnya kalau saya jadi ingat teman saya, rekan kerja saya yang harus masuk di ruangan ICU dengan alat bantu nafas, dengan ventilator atau intubasi atau apa, yang gambaran saya, pikiran saya coba menerawang maksud Tuhan. Mungkin Tuhan kasihan kalau harus berkepanjangan seperti itu, dan Tuhan berkehendak bahwa ketika Tuhan membawanya pergi itu adalah jalan yang terbaik. Dan kami yakini bahwa semuanya itu juga merupakan pertolongan Tuhan. Jadi pada saat saya menerima kabar sukacita, Bapak saya pulang, pada saat juga saya berikutnya menerima bahwa teman saya harus dipanggil Tuhan. Tapi saya dan kami rekan kerja belajar bahwa mungkin itu yang terbaik untuk rekan kami yang harus kembali kepada Tuhan. Dan di sini saya mau katakan bahwa kita harus belajar bahwa saat kita takut, apapun keadaannya, serahkan kepada Tuhan. Dan ketika pertolongan itu datang, jangan pernah kita lupakan bahwa segala apapun yang kita lakukan adalah semata hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan jikalau segala sesuatu itu harus kita alami, yakinlah bahwa itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya semuanya ini bisa menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.